Mahasantri merupakan sebutan yang lazim digunakan bagi para alumnus yang berkhidmah di pondok pesantren berbasis sekolah API Asri Syubanul Waton. Istilah mahasantri tidak hanya berhenti di situ saja, namun mereka juga merupakan bagian terpenting dari lembaga Syubanul Waton, di mana setiap harinya mereka diberi amanah yang cukup besar. Mereka digembleng dan diedukasi untuk menghasilkan calon generasi penerus perjuangan para ulama di masa mendatang. Selain mereka digembleng untuk diri mereka sendiri, mahasantri juga memiliki tanggung jawab sebagai pengajar bagi para santri. Seperti para pembimbing, qori-qoriah yang selalu memasuki kelas untuk memberikan materi sesuai dengan tingkatan kelasnya. Sebagai bentuk usaha dari pengasuh Yayasan Syubanul Waton, mahasantri juga diberikan fasilitas berupa bangku perkuliahan dengan harapan dapat mengembangkan kualitas dan potensi diri mahasantri, sekaligus membuktikan bahwa santri tidak pernah ketinggalan zaman dalam mengupgrade diri untuk terus melek dengan keadaan dan tanggap dalam setiap permasalahan. Dalam kesehariannya, mahasantri memiliki tanggung jawab berdasar divisi masing-masing. Mulai dari memasak dalam jumlah besar, bengkel las yang menangani berbagai kebutuhan pesantren, teknisi komputer dan programmer, koperasi pesantren yang bertugas memenuhi kebutuhan santri. Yang berurusan dengan dunia perdigitalan untuk mendokumentasikan kegiatan santri juga memproduksi hasil kreativitas para santri. Divisi kesehatan yang menjadi ujung tombak penjagaan kesehatan ribuan santri. Keamanan yang bertanggung jawab menjaga kestabilan dan keamanan lingkungan pesantren juga kebutuhan santri.
hingga divisi Qori'in yang bertugas mempersiapkan berbagai hal akademik kepesantrenan dan memaksimalkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan modern. Semua kegiatan mahasantri semata-mata merupakan bentuk hikmah kepada pesantren, yang mana dengan hikmah tersebut dapat membentuk karakter yang baik juga berakhlakul karimah, baik di dalam pondok maupun di kehidupan masyarakat. Semua kegiatan mahasantri semata-mata merupakan bentuk hikmah kepada pesantren, yang mana dengan hikmah tersebut dapat membentuk karakter yang baik juga berakhlakul karimah, baik di dalam pondok maupun di kehidupan masyarakat. Oleh sebab itulah, Pondok Pesantren API Asri Syubhanul Wathon menghadirkan sebuah terobosan yang sesuai untuk perkembangan zaman. Tidak hanya menghadirkan generasi yang hanya ahli dalam bidang agama atau generasi yang hanya mahir di bidang kompetensi dan akademik. API Asri Syubhanul Wathon dengan mahasantrinya menghasilkan generasi muda yang religius, kompeten, dan berintelektual. Salam Mahasantri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita panuti bersama orang tua kita, guru kita, muallimina wa murabbi ruhina, sahibul fadilah al-mukarram Romo Kiai Haji Yusuf Hudori, sebagai pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo dan juga Dewan Pembina Yayasan Syubhanul Wathon, guru saya, senior saya, Al-Mukarram Kiai Haji Izzuddin Abdurrahman, selaku Ketua Yayasan Syubhanul Wathon, Al-Mukarram Kiai Haji Nasrul Afif, para santri, para mahasantri, para alumni, jamaah hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kehormatan besar buat saya
seorang santri yang fakir ilmu itu bisa ada bersama dalam majelis kliwonan di Aswa Syubbanul Waton Tegal Rejo Magelang ini untuk sama-sama tabarrukan dalam rangka memperingati hari lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ke-98 dalam hitungan tahun Hijriah, yaitu 16 Rajab tahun 1344, dan sekarang 98 tahun kemudian 16 Rajab tahun 1442 Hijri. Sebenarnya saya sungkan di sini karena bukan makom saya untuk ada berbicara di sini, cuman karena yang meminta ini guru saya saat di Mesir dulu, yaitu Al-Mukarram Romo Kiai Haji Izzuddin. Ya, sebagai santri saya tidak bisa menolak apa-apa. Diniati tabarrukan, diniati kita sama-sama menghalap berkah untuk mendaras mengaji bersama sekaligus menghidupkan hari lahir Nahdlatul Ulama dalam hitungan kalender Hijriah ini. Senang sekali, alhamdulillah, di sini para santri, mahasantri Syubbanul Waton itu memiliki concern kajian keilmuan yang saat ini itu dipandang sangat perlu untuk bagaimana itu diketahui oleh kita umat muslim di Indonesia ini, yaitu tentang masalah sanad keilmuan. Karena di zaman sekarang, era post-truth yang serba banyak berseliweran antara mana yang benar, mana yang tidak, mana orang alim, mana yang tidak, mana ulama beneran, mana yang tidak, itu keberadaan sanad keilmuan, mengetahuinya, mempertahankannya, dan juga nanti melestarikan dan mewariskannya kepada generasi setelah kita adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Baik, di sini saya minta izin kepada panitia untuk membantu menayangkan slide-nya dari yang sudah saya kirim tadi sore. Kita tunggu sejenak nih. Ini suara saya masih bisa terdengar?
Ya, terima kasih untuk suara. Terima kasih untuk suara masih terdengar di sana, Pak. Oh, nggih. Cuman ininya slide-nya belum bisa ditampilkan, nggih. Oh, sudah, alhamdulillah. Baik, para santri, mahasantri, saudara-saudaraku di Subhanul Waton. Ini karena diskusinya nanti akan kita simak bersama tentang tulisan tangan beberapa sanad yang diriwayatkan oleh para ulama Nusantara dari jalur orang tua kita, guru kita, yaitu gurunya pendiri pesantren API. Makanya di sini saya mohon izin untuk menampilkan slide. Baik, saya mohon dan minta tolong nanti ada salah satu yang mengoperasikan slide ini, nggih. Jadi sekaligus kita memperingati 98 Harlah Nahdlatul Ulama, kita juga akan mengkaji bersama di sini tentang sanad keilmuan ulama-ulama NU di sini. Yang pertama itu tentang pentingnya sanad dalam agama Islam. Tadi sudah disinggung oleh guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Romo Yai Izzuddin, lalu oleh Romo Yai Yusuf Khudori tentang pentingnya sanad dalam beragama dan dalam keilmuan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Umar, dikatakan bahwasannya al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma wa kaifa tasiluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Dikatakan bahwasannya al-ilmu din, ilmu itu adalah agama. Was-salatu dinun, salat itu juga adalah pokoknya agama. Dua-duanya adalah pokok daripada ajaran agama Islam ini. Fanzuru amman ta'khuzuna hadzal ilm, maka harap kalian perhatikan dari siapakah kalian mengambil belajar ilmu itu. Wa kaifa tasiluna hadhihi shalah, lalu bagaimana sampai tata cara praktik salat itu kepada kalian. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena kalian itu nanti akan ditanya di hari kiamat nanti. Itu sudah jelas bahwasannya Nabi Muhammad itu sejak masa awal Islam menegaskan tentang pentingnya sanad keilmuan dan agama, karena sanad ini adalah bagian pokok daripada agama. Karena melalui sanad inilah kemurnian, kelempangan, kebenaran ajaran agama Islam itu akan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi. Kalau bukan karena adanya sanad, maka bisa jadi sebuah kerusakan besar itu akan terjadi pada agama ini. Baik, pada slide berikutnya yang nomor 2, dalam makalah lain dikatakan bahwasannya laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi kalau tidak adanya isnad, periwayatan, sanad dalam agama, dalam ilmu ini, laqala man syaa ma syaa, maka niscaya orang itu akan bicara dengan semau dia. Nah, ini pentingnya bisa kita kiaskan. Misalkan orang yang tanpa pernah tahu menahu belajar ilmu nahwu tiba-tiba mengatakan kalau fa'il itu mansub. Karena apa? Karena dia tidak punya sanad. Padahal pokoknya dalam ilmu nahwu namanya fa'il itu adalah marfu. Demikian juga dalam agama. Agama itu kaidahnya sudah jelas, terjaga dari setiap generasi ke generasi melalui jalur transmisi keilmuan, melalui jalur isnad, melalui jalur sanad yang itu terwariskan mulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi murid-murid beliau, yaitu para sahabat. Para sahabat mewariskan, meriwayatkan itu kepada generasi murid-murid mereka, itu para tabi'in, dan seterusnya hingga
meriwayatkannya kepada generasi ulama-ulama kita, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Lalu pertanyaannya, apa sanad itu? Ma huwa as-sanad? As-sanad huwa at-tariq al-muwassil ilal kutub minal ulum wal funun al-islamiyah. Jadi dikatakan sanad itu adalah jalur, jalan yang bisa menyambungkan kita kepada kitab-kitab keilmuan dalam berbagai bidang cakupan disiplin ilmu keislaman. Ai ila muallifil kutub awurwatil hadis, yaitu jalur periwayatan, jalur pemahaman, jalur keilmuan yang menyambungkan kita sehingga benar pemahamannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pengarang kitab yang kita aji ini, yang kita ajarkan ini, yang kita riwayatkan ini, bahkan bukan hanya tidak sampai kepada para pengarang kitab, tetapi juga kepada para perawi-perawi hadis, yaitu para sahabat. Nah, di sini kenapa dinamakan sanad? Karena wasumiya sanad li'anna kulla rawin yusniduhu ila rawin. Dinamakan sanad karena mata rantai inilah yang menghubungkan, yang menyambungkan satu orang ulama, satu orang periwayat kepada periwayat sebelumnya, kepada ulama sebelumnya, kepada guru sebelumnya, hatta yantahiya as-sanad ilal muallif, sampai kemudian sanad itu sampai kepada muallifnya, wa hatta ila tabi'in awis sahabi, juga sampai kepada para tabi'in dan juga para sahabat. Nah, makanya di sini kita saat ini mengaji kitab hikam, mengaji kitab Ihya Ulumuddin, itu pemahaman yang kita dapatkan dari guru kita itu sama persis dengan apa yang dipahami, yang dimaksudkan, yang diajarkan oleh Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari, sama juga dengan apa yang dimaksudkan diajarkan oleh Imam Ghazali. Karena pemahaman ini terpelihara secara kontinu, secara terus-menerus tanpa terputus melalui jalur periwayatan yang disebut dengan sanad ini. Dan jalur periwayatan ini betul tadi seperti yang dikatakan oleh Romo Yai Yusuf Khudori, itu tidak bisa online, tetapi harus dengan talaki wajhan li wajhin. Harus dengan adanya tatap muka, adanya satu majelis bersama antara guru dengan muridnya. Seorang guru tidak akan pernah untuk memberikan ijazah kredensi intelektual boleh kalau muridnya ini dipandang telah betul paham isi kitab tersebut, lalu boleh mengajarkannya sebelum si murid ini memang betul-betul memahami sesuai dengan apa yang dipahami gurunya, dan gurunya sesuai dengan dipahami melalui gurunya lagi, dari gurunya dipahami dari gurunya lagi, terus menerus sampai kepada muallif kitab. Nah, demikian juga dalam fikih Syafi'i misalkan. Karena pada akhir-akhir ini itu ada banyak saudara-saudara kita yang bukan berasal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Wahabi gitulah ya, itu yang mulai mengutak-atik Imam Syafi'i. Dikatakan fikih Syafi'i yang beredar di Indonesia itu berbeda pemahamannya dengan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu sendiri, katanya. Itu dari mana pendapat itu? Padahal kiai-kiai kita ini meriwayatkan fikih mazhab Imam Syafi'i di Nusantara ini secara terus-menerus tersambung sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i. Artinya apa? Artinya fikih Syafi'i yang diajarkan oleh guru-guru kita itu sudah sesuai pemahamannya, konsepsinya, metodologinya, dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan itu tersampaikan melalui jalur sanad keilmuan yang tidak pernah terputus ini. Saudara-saudaraku, para mahasantri Syubhanul Waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah dan tradisi keilmuan Islam,
sanad itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tadi sudah disinggung sedikit, karena apa? Karena sanad ini itu menjaga otentitas atau yang disebut dengan asolah, keaslian, dan juga menjaga otoritas atau kuwah daripada jalur keilmuan yang sifatnya tidak terputus, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah dan juga kepada para muallif kitab. Biasanya satu orang ulama ini itu memiliki beberapa jalur sanad. Lalu jalur sanad ini itu dikumpulkan dalam satu himpunan yang kemudian dalam tradisi keilmuan Islam disebut dengan sabat. Sabat ini secara mudahnya berarti penegasan, pengukuhan kalau apa yang diajarkan oleh seorang ulama itu memang memiliki jalur keilmuannya yang sampai kepada para pengarang kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ciri khas daripada ulama, guru-guru kita, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Guru-guru kita itu tidak akan pernah berani mengajarkan satu buah kitab kalau beliau itu tidak memiliki sanad keilmuan atas kitab tersebut yang menyambungkan beliau-beliau dengan para muallifnya. Karena apa? Karena kalau ada orang itu mengajarkan kitab tanpa ia memiliki sanad keilmuan terhadap kitab tersebut, nanti dikhawatirkan dia akan memahami, dia akan mengajarkan dengan tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang pengarang kitab. Nah, itu alhamdulillahnya tradisi untuk mengembangkan, menjaga, melestarikan sanad keilmuan itu di Indonesia itu tetap lestari, berkembang di kalangan institusi-institusi pendidikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga institusi Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Seperti Al-Wasliyah, seperti Perti yang ada di Sumatera Barat, atau seperti Nahdlatul Wathon yang ada di Nusa Tenggara Barat, atau seperti As'adiyah yang ada di Sengkang, Sulawesi Selatan. Semua itu adalah ormas-ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sama manhajnya dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hanya saja NU ini yang paling besar, yang mana memiliki cabang yang paling lengkap dari mulai Sabang sampai ke Papua, dari Aceh sampai Papua, bahkan di luar negeri. Baik, ke slide halaman berikutnya. Di sini bisa kita lihat rekan-rekan sekalian tentang sanad ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara, yang sambung menyambung jalur keguruannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa lihat, jadi Rasulullah itu memiliki murid yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu memiliki murid yaitu Nafi memiliki murid yaitu Imam Malik. Imam Malik memiliki murid yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i inilah yang kemudian mentadwin kodifikasi hukum-hukum Islam menjadi satu buah kompilasi mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Lalu Imam Syafi'i punya murid yaitu Imam Muzani yang meringkas kitab Al-Um karya gurunya Imam Syafi'i karena terlalu luas, yaitu melalui kitabnya Mukhtasar Muzani. Lalu Al-Muzani punya murid namanya Al-Anmati. Lalu terus menerus turun ke bawah sampai kepada Imam Al-Juwaini, sampai juga kepada Imam Ghazali, sampai juga menurun kepada Ain-Nasaburi, kepada Al-Ardabili, kepada Imam Nawawi yang menulis kitab Raudatul Talibin, yang menulis kitab Minhajut Talibin, yang menulis kitab Majmu' Syarah Muhadzab dan sebagainya, terus turun menurun sampai kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, sampai kepada Ahmad Kushashi, sampai kepada Ibrahim Furani, sampai kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, sampai kepada Syekh Nawawi Banten, sampai kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ini jalur keilmuan inilah yang kemudian menjadikan pemahaman keagamaan yang berkembang di kalangan
kita Ma'syarun Nahdiyin ini itu bisa dipertanggungjawabkan, semuanya memiliki sanad, semuanya memiliki landasan, semuanya memiliki pertanggungjawaban, dalil, hujjah, argumen yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga yang kemudian dari Mbah Hashim Asy'ari menurun kepada Ki Haji Fudori, pendiri pesantren API Tegalrejo, menurun kepada Kiai Haji Abdurrahman Hudori, kepada Kiai Yusuf Hudori, menurun juga kepada Kiai Haji Izzuddin Abdurrahman Hudori, dan seterusnya kepada Mahasantri Syubhanul Watan ini. Di bawahnya, slide berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi misalkan ada di pojok kanan paling bawah itu adalah ulama-ulama aswaja yang ada di tanah Jawa. Ada Ki Haji Hasyim Asy'ari, itu di atasnya yang menjadi guru beliau adalah Khalil Al-Manduri atau Ki Haji Khalil Bangkalan, wafatnya 1925. Lalu ada juga Soleh Samarong atau Ki Soleh Semarang, Ki Soleh Darat ya. Lalu ada juga Muhammad Soleh Az-Zawawi dan juga Abdullah Az-Zawawi. Dua-duanya ini adalah mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Abdullah Zawawi ini wafat pada tahun 1924, mufti terakhir mazhab Syafi'i di Mekah sebelum akhirnya Mekah jatuh kepada pihak penguasa Wahabi Najd pada bulan Desember tahun 1925, yang kemudian direspon beberapa minggu berikutnya dengan pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada bulan Januari tahun 26 di Surabaya. Beliau juga punya guru Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Mukhtar Atorid Bogor, itu adalah ulama-ulama Nusantara yang mengajar di Mekah. Syekh Nawawi, Syekh Hasyim Asy'ari ini itu satu tobakot dengan ada yang disebut Kiai Ahmad Syatibi Al-Genturi dari Gentur Cianjur yang dijuluki sebagai Syekh Masyayikh Sunda. Wafatnya juga 1 tahun dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu 1947. Itu satu tobakot juga dengan namanya Guru Mansur dari Batavia. Guru Mansur Betawi itu yang membawa NU ke Betawi, yang juga menjadi buyutnya Kiai Haji Yusuf Mansur di sini ya. Kemudian di luar Jawa misalkan itu di Sumatera Barat ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rusuli, itu aswajanya di Minangkabau, pendiri Perti. Kemudian di Palu ada Al-Khairat yang didirikan oleh Sayyid Idrus Al-Jufri. Kemudian di Sulawesi Selatan ada As'adiyah yang didirikan oleh Syekh As'ad Bugis. Lalu di Lombok, Nusa Tenggara Barat ada juga Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid atau kakeknya TGB. Semua ulama-ulama ini memiliki sanad keilmuan yang hampir sama dengan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Karena itu corak keagamaan, pemahaman, manhaj daripada ormas-ormas yang didirikan oleh ulama-ulama yang disebut di luar Jawa tadi itu tidak jauh berbeda dengan manhaj dan juga corak Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berikutnya, ini bisa kita lihat biasanya guru-guru kita, para ulama-ulama di NU itu punya tradisi mengarang kitab. Jadi rata-rata ulama-ulama sepuh yang duduk di jajaran Suriah itu punya kitab karangan. Dan kitab karangan ini sifatnya sebagai penyambung tradisi pemikiran dalam fikih Syafi'i, dalam tasawuf dan berbagai ilmu yang lain dengan tradisi pemikiran Islam masa-masa sebelumnya. Nah, ini misalkan ada satu kitab yang ditulis oleh Allahyarham Ki Haji Sahal Mahfuz. Beliau ini adalah Rais Am PBNU, beliau mengarang banyak kitab. Di antaranya adalah kitab Hasyiah Thariqah Al-Husul ala Syarah Ghayatil Usul ala Matan Lubil Usul dalam bidang usulul fiqh.
Dan kitab ini bisa dikatakan sebagai Hasyiah Usul Fikih Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh ulama kontemporer. Ketika ulama-ulama Syafi'i di berbagai belahan dunia Islam yang lain itu sedikit sekali yang masih mampu untuk menulis karya setingkat hasyiah. Karena hasyiah ini kan sebagai karya yang sangat tebal gitu ya. Lalu selain kitab Hasyiah Thariqatul Husul, Kiai Haji Sahal Mahfuz juga itu mengarang kitab yaitu syarah terhadap Nazam Safinatin Najah, juga syarah terhadap kitab Luma dan juga kitab-kitab lainnya. Nah, di sini Kiai Sahal Mahfuz itu menuliskan sanad fikih Syafi'i beliau dalam kitab karangan beliau yang berjudul Faidul Hija, syarah daripada Nailir Roja fi Manzumah Safinatin Najah. Slide berikutnya. Nah, ini kita bisa baca dan simak bersama. Jadi Kiai Sahal ini meriwayatkan tafakuh fikih Syafi'i ini dari dua orang guru utamanya. Yang pertama yaitu Kiai Muhajir Bendo dari Pare Kediri. Kiai Muhajir ini adalah paman sekaligus guru daripada Kiai Ihsan Dahlan Jampes. Kiai Ihsan Dahlan Jampes ini wafatnya tahun 1951, yang juga mengarang kitab Syarah Sirajut Thalibin ala Minhajil Abidin. Beliau mensyarah salah satu karya fenomenal Imam Ghazali. Nah, kitab yang dikarang oleh Syekh Ihsan Dahlan Jampes ini hingga saat ini itu masih dijadikan bahan ajar dalam bidang ilmu tasawuf, dibacakan oleh profesor guru besar di Al-Azhar Mesir. Namanya adalah Profesor Dr. Ahmad Al-Hajin. Itu pengajiannya 1 minggu 2 kali. Kita bisa bayangkan rekan-rekanku sekalian para santri bahwasannya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama NU ini itu diakui, dijadikan rujukan bukan hanya oleh kita santri-santri NU saja, tetapi juga dijadikan rujukan oleh dunia Islam secara luas. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ihsan Dahlan ini. Sirajut Thalibin. Syekh Ihsan Dahlan ini tidak pernah punya riwayat belajar di Mekah secara lama, tetapi kemampuan bahasa Arab Syekh Ihsan Dahlan itu justru bisa sebanding dengan ulama-ulama besar yang lama bermujawaroh dan juga mengajar di Masjidil Haram. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan dicetaknya kitab karangan Syekh Ihsan Dahlan ini di beberapa kota di Timur Tengah dan hingga saat ini diajarkan di Jami Al-Azhar yang ada di Kairo. Yang mengajarkan bukan seorang santri muda, tetapi seorang ulama senior, yaitu Profesor Dr. Ahmad Al-Hajin. Ini cukup menjadi bukti bahwasannya tradisi keilmuan yang diwariskan, dibangun oleh ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini itu adalah tradisi keilmuan yang sangat mendalam dan sangat luas sekali. Jadi alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan untuk menjadi bagian daripada santri para ulama besar itu, dan mudah-mudahan kita memang benar-benar diakui sebagai santri beliau-beliau, dan tugas juga sebagai tugas dan amanah kita harus mampu mewariskan tradisi besar yang telah diwariskan oleh beliau-beliau itu kepada generasi anak cucu kita kelak insya Allah. Itu pertama, jalur keilmuan Kiai Sahal Mahfuz itu dari Kiai Muhajir Bendo Pare. Lalu Kiai yang kedua itu beliau meriwayatkannya dari Kiai Zubair. Kiai Zubair ini adalah ayah daripada Kiai Haji Maimun Zubair Sarang ya. Lalu disebutkan oleh Kiai Sahal bahwasannya Kiai Muhajir Bendo itu meriwayatkan fikih Syafi'i daripada Kiai Fakih Mas Kumambang. Kiai Fakih Mas Kumambang ini adalah kawan dekat Kiai Hasyim Asy'ari. Lalu adapun Kiai Zubair Dahlan itu meriwayatkan fikih Syafi'i ini dari guru beliau yaitu Kiai Bakir bin Nur Al-Jogjawi, seorang ulama besar hadis asal Jogja yang mengajar hingga wafat di kota Makkah Al-Mukarramah. Kiai Bakir bin Nur Jogja ini adalah ulama hadis yang menggantikan majelis keilmuan Kiai Syekh Mahfuz At-Tarmasi yang ada di Masjidil Haram, dan juga menjadi maha guru para ulama Nusantara generasi tahun 30, tahun 40-an.
Nah, lalu dua-duanya ini baik Kiai Fakih Mas Kumambang ataupun Kiai Bakir bin Nur Jogja yang ada di Mekah ini itu mengambil jalurnya daripada Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmasi Al-Makki, daripada Syekh Mahfud Termas yang wafat di Mekah pada tahun 1920. Itu adalah jalur yang sama juga daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, kebanyakan periwayatan jalur keilmuannya, sanad ilmiahnya itu tersambung dengan Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Rekan-rekan mahasantri Subhanul Waton, perlu kita ketahui bahwasannya Syekh Mahfud ini itu meskipun berasal dari satu desa yang sangat jauh terpencil, yaitu di Termas yang ada di Pacitan ya, tetapi sosok beliau itu dalam sejarah keilmuan Islam itu adalah seorang ulama Syafi'iyah terbesar di awal abad 20 yang mengajar di Mekah. Tidak ada ulama besar mazhab Syafi'iyah di dunia Islam ini yang hidup pada kurun masa yang sama dengan Syekh Mahfud yang memiliki karya intelektual yang seluas, sedalam, dan sebanyak yang ditulis oleh Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud ini karyanya luar biasa banyak, dan semuanya ditulis dalam bahasa Arab, dan mayoritas karya beliau ini itu dicetak di Timur Tengah. Syekh Mahfud ini corak karyanya itu adalah karya mutawwalat atau kitab-kitab tebal. Contohnya yang paling populer yang bisa disebut sebagai mahakarya beliau itu adalah kitab Hasyiyah At-Tarmasi atau yang disebut sebagai Mauhibah Dzil Fadl, Hasyiyah ala Syarah Muqaddimah Bafadl. Itu cetakan pada masa awalnya 4 jilid, tetapi yang terbarunya 7 jilid. Itu adalah kitab fikih mazhab Syafi'i terbesar, terluas, terakhir yang ditulis sepanjang sejarahnya. Karena setelah Hasyiyah Tarmasi itu, kita tidak menemukan lagi kitab Hasyiyah Fikih Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh ulama generasi setelah beliau hingga saat ini, yang seluas, yang sebesar, yang setebal Hasyiyah Tarmasi ini. Itu dalam fikih. Dalam ilmu mustalahul hadis, misalkan Syekh Mahfud Termas juga menulis kitab yang berjudul Manhaj Dawin Nazar, itu sebagai syarah terhadap kitab Alfiyah Suyuti yang berjudul Manzumah Ahlil Asar. Jadi kitab Alfiyah itu rekan-rekan sekalian dalam dunia Islam itu ada 3. Satu, Alfiyah ilmu nahwu yang disebut dengan Alfiyah Ibni Malik. Lalu yang kedua ada juga Alfiyah Fittib, Alfiyah ilmu kedokteran yang dikarang oleh Ibnu Sina. Itu ada namanya Alfiyah Arjuzah Fittib atau Alfiyah dalam Bahr Rojaz dalam ilmu kedokteran dikarang oleh Ibnu Sina. Lalu yang ketiga ada juga Alfiyah ilmu hadis. Alfiyah ilmu hadis ini yang ditulis oleh As-Suyuti. Yang dikenal Suyuti ini menulisnya yaitu Manzumah Ahlil Asar, Manzumah Ilmil Asar, yang kemudian disyarah oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi dengan judulnya yaitu Manhaj Zawin Nazar. Lalu misalkan dalam bidang ilmu tafsir, Syekh Mahfud juga punya karya yaitu Fathul Khobir, syarah ala Manzumah Ilmi Tafsir. Lalu dalam bidang ilmu qiraat, ini yang justru di Indonesia kurang populer. Di Timur Tengah, dalam kajian ilmu qiraat Quran, itu Syekh Mahfud justru terkenalnya sebagai alim ahli ilmu qiraat. Qiraat Asyrah, karena Syekh Mahfud ini punya setidaknya 4 buah karya dalam bidang ilmu qiraat ini. Yang pertama yaitu Ghunyatut Thalabah, syarah ala Manzumah At-Thaibah fi Qiraatil Asyrah. Kitab ini hingga saat ini itu dijadikan diktat pegangan wajib di Kulliyatil Quran, di fakultas khusus untuk Al-Quran dan ilmu qiraat di Universitas Al-Azhar
yang ada di Provinsi Tonto. Anda bisa bayangkan ya, Universitas Al-Azhar yang punya reputasi sangat luar biasa dalam sejarah peradaban Islam, itu punya satu buah fakultas, yaitu fakultas khusus untuk mengkaji Al-Quran dan juga ilmu qiraat. Itu cuma ada satu saja, yaitu di Provinsi Tonto. Salah satu kitab pegangan wajib dalam qiraat asyroh di fakultas khusus Al-Quran Al-Azhar ini, itu adalah kitab Ghunyatut Thalabah, yang mana itu dikarang oleh seorang ulama asal Nusantara, yaitu Syekh Mahfud Termas. Itu satu kitab karangan qiraat karya Syekh Mahfud Termas. Yang kedua, Syekh Mahfud juga punya kitab, yaitu Ta'mimul Manafi fi qiraah Nafi. Jadi qiraah Imam Nafi, beliau juga punya kitab. Lalu beliau juga punya kitab Tanwirus Sodr fi qiraah Ibnu Amr. Qiraah Ibnu Amr itu Syekh Mahfud juga meriwayatkan mengarang kitabnya. Dan yang keempat itu Al-Fawaid At-Tarmasiyah fi Asanidil Qiraatil Ashriyah. Itu adalah sanad jalur periwayatan qiraat asyroh, itu lebih tipis ya. Nah, itu Syekh Mahfud Termas. Jadi beliau bisa kita katakan sebagai ulama Syafi'iyah dalam sejarah besar fikih Syafi'i terbesar, yang memiliki karya yang paling tebal di generasi terakhir, di mana belum didapatkan lagi di seluruh dunia saat ini. Sejak Syekh Mahfud wafat, ada ulama Syafi'iyah yang melahirkan karya itu setebal, sebesar yang ditulis oleh Syekh Mahfud Termas itu. Dan Syekh Mahfud ini punya banyak murid para ulama Nusantara yang menjadi pewaris keilmuan beliau. Di antaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang kedua adalah Kiai Nahrawi bin Abdurrahman atau dikenal dengan Kiai Dahlar atau Dalhar dari Watu Congol Magelang, yang itu adalah mertua daripada pendiri pesantren API Tegal Rejo Magelang ini. Jadi sanad keilmuan para santri API Tegal Rejo ini itu adalah sanad keilmuan yang bisa kita katakan as-sanad az-zahabi, sanad emas ya, karena dari jalur Kiai Khudori itu beliau adalah murid daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Lalu dari jalur mertua beliau itu adalah juga dari Kiai Dalhar Watu Congol, yang mana keduanya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Dalhar Watu Congol ini itu adalah murid dekat daripada Syekh Mahfud Termas, ulama Syafi'iyah terakhir terbesar dalam sejarah perkembangan fikih mazhab Syafi'i. Nah, itu yang bisa kita dapatkan daripada sanad keilmuan yang diriwayatkan oleh Kiai Sahal Mahfuz. Adapun jalur periwayatan ke atasnya, Syekh Mahfud slide berikutnya, mohon izin. Nah, itu Syekh Mahfud meriwayatkannya dari Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati yang mengarang kitab I'anatut Thalibin. Saya baru tahu ternyata Sayyid Bakri Syato, pengarang Hasyiyah I'anatut Thalibin ini, itu cucunya ada yang wafat dan dimakamkan di Kaliwungu, di Kendal ya. Saya beberapa hari yang kemarin baru saja menziarahi makam beliau, yaitu Sayyid Bakur namanya, bin Ahmad bin Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Jadi salah satu cucu pengarang kitab I'anatut Thalibin itu ada yang kemudian berhijrah ke Nusantara ketika kecamuk Makkah diduduki oleh Wahabi pada tahun 1925. Lalu cucunya ini itu menetap di Kaliwungu di Kendal hingga wafat di sana pada tahun 65. Lalu Sayyid Bakri ini meriwayatkan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini adalah mufti mazhab Syafi'i di Mekah, wafatnya tahun 1885, yang mengarang kitab seperti Mukhtasar Jiddan, Risalah fi Ja'a Zaid. Beliau juga adalah guru daripada Syekhona Khalil Bangkalan, guru daripada Syekh Nawawi Banten, dan juga ulama-ulama Nusantara lain yang satu tobakot, satu kurun masa dengan beliau yang disebutkan tadi. Terus sambung menyambung. Jadi Syekh Zaini Dahlan belajar kepada namanya Syekh Hasan Dimyati, beliau belajar kepada Syekh Abdullah Al-Hijazi Asy-Syarqawi. Itu adalah seorang Syekhul Azhar sebelum Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Punya banyak karya, diantaranya adalah Syarah Syarqawi Al-Hikam Ibni Athaillah.
lalu Hasyiah Syarqawi dan lain sebagainya. Terus sambung menyambung, slide berikutnya sampai kepada Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sanad ini itu bukan hanya tulisan mencantumkan nama, bukan, tetapi tradisi keilmuan yang dibangun oleh guru-guru kita, para muassis Nahdlatul Ulama itu beliau-beliau akan mendapatkan sanad itu dari gurunya ketika gurunya itu telah merasa yakin kalau muridnya ini sudah memiliki kapasitas pemahaman keilmuan yang memang benar dan layak. Kalau tidak benar dan belum layak, tidak akan dikasih sanad. Nah, sementara zaman sekarang ini kita bisa menyaksikan apa yang disebut dengan pseudo sanad gitu ya. Ada orang-orang yang pemahamannya non aswaja, tetapi mereka ini mengaku-ngaku mencari sanad, menyambungkan sanad dengan ulama-ulama yang ke atasnya itu kepada Syekh Mahfud Termas, kepada Syekh Zaini Dahlan. Itu saya temui di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat ini ada satu orang ustaz, ya kita doakanlah mudah-mudahan beliau dibukakan hatinya oleh Allah, lalu bisa mendapatkan pemahaman aswaja yang baik dan benar ya. Tetapi beberapa saat yang lalu itu kami menjumpai beliau itu lebih dekat kepada Salafi Wahabi, tetapi beliau mengakunya adalah Hambali. Itu ada salah satu muridnya menunjukkan kepada saya, ini guru saya juga punya sanad keilmuan katanya. Saya lihat kemudian, lah ini kok ke atasnya ini kepada Syekh Mahfud Termas, kepada Sayyid Bakri Syato, kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kepada Syekh Abdullah Hijazi Syarqawi, sampai menyambung kepada Imam Syafi'i. Lalu saya tanya, lah ini semua sanadnya adalah sanad Syafi'iyah, kenapa kok guru Anda ini mengakunya Hambali atau Salafi Wahabi gitu ya? Lalu kata murid ini, ya saya tidak tahu katanya. Yang penting ini sanad guru saya katanya. Nah, ini harus hati-hati kawan-kawan sekalian ya. Jadi saat ini itu ternyata ada satu fenomena, banyak orang-orang yang kerjaannya mencari sanad tetapi untuk klaim, bukan untuk sebagai bentuk menjaga tradisi, menjaga pemahaman gitu ya. Namanya mungkin salah satu alamat dan tanda akhir zaman gitu ya. Dan yang kasihan itu orang awam, orang-orang awam terutama masyarakat perkotaan gitu ya. Masyarakat umum perkotaan itu kan tidak tahu menahu sedetail ini tentang jalur keilmuannya Ki Sahal Mahfud, Ki Hasyim Asy'ari, terutama yang ada di kota-kota besar gitu. Nah, jadi mereka itu ya taunya ini ustadz ini juga punya sanad kok katanya, yang nyambung sampai Rasulullah, tetapi pemahamannya itu jauh sekali daripada pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh ma'asyir ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang harus menjadi catatan besar saya pikir bagi para mahasantri yang ada di Subhanul Waton API Tegarjo ini. Berikutnya, ini sanad alfiyah saya pikir tidak perlu dibahas ya. Berikutnya lagi, nah ini yang mungkin penting diketahui oleh santri-santri Subhanul Waton di sini. Ini ada sanad keilmuan ilmu qiraatnya Mbah Yai Dalhar Watu Congol, itu yang diriwayatkan oleh salah satu muridnya yang berasal dari Banten, dari Cidahu, yaitu Abu Yadim Yati. Itu Abu Yadim Yati menulis satu kitab namanya At-Tabsyir fi Sanadit Taisir fil Qiraat lil Imam Ad-Dani. Beliau dalam kitab itu mengatakan bahwasannya periwayatan qiraat beliau dalam Quran itu beliau ambil dari guru beliau yang bernama Kiai Haji Dalhar Watu Congol ya. Nah, ini saya pikir santri-santri dari Subhanul Waton itu perlu mengembangkan, mengkaji tentang genealogi keilmuan atau sanad keilmuan daripada pesantren API ini, karena itu sanadnya adalah sanad yang disebut as-sanad az-zahabi atau sanad emas gitu ya. Berikutnya, ini yang tak kalah menarik, ini saya temukan di fotokopian naskah tulis tangan atau makhtut, atau yang dalam bahasanya Yai Izzuddin itu adalah manuskrip, naskah kuno tulis tangan. Jadi kita, kawan-kawanku, santri-santri Subhanul Waton, itu Nahdlatul Ulama ini memiliki harta karun, khazanah keilmuan yang sangat melimpah. Di antara kekayaan khazanah itu ada yang sifatnya masih seperti kanzun mahfiyun.
atau harta karun terpendam. Maksudnya apa harta karun terpendam ini? Harta karun keilmuan itu masih berupa naskah tua tulis tangan. Jadi contohnya Syekh Nawawi Banten, itu masih banyak kitab karangan beliau yang masih belum dicetak. Yang mana kitab tersebut masih berupa tulisan tangan beliau sendiri. Dan itu tersimpan, tercecer di beberapa perpustakaan dunia. Ada yang tersimpan di perpustakaan Masjidil Haram. Ada yang tersimpan di perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Ada yang tersimpan hatta di perpustakaan Eropa seperti di Leiden, British Library dan lain sebagainya. Nah, harta karun warisan peradaban para ulama-ulama kita itu menunggu dan sangat menunggu tangan-tangan para santri-santri beliau itu untuk bagaimana harta karun itu yang semula terpendam bisa dikeluarkan. Yang semula itu tersembunyi bisa menjadi tampak sehingga bisa menjadi pedoman bagi kita generasi masa sekarang ini. Itu ada banyak sekali. Contohnya itu adalah ini. Ini adalah tulisan tangan daripada sanad Kiai Muslih Meranggen. Beliau itu meriwayatkan Dalail al-Khairat itu dari dua orang gurunya, yaitu Kiai Yasin Bareng Kudus, lalu daripada Kiai Dalhar dari Watu Congol ya. Dan di sini Kiai Dalhar itu meriwayatkan daripada Syekh Mahfud Termas. Sambung menyambung terus sampai kepada meriwayatkannya Imam Jazuli, pengarang dan juga Sahib Dalail al-Khairat. Next berikutnya. Rekan-rekan sekalian, sanad keilmuan yang berkembang di kalangan para ulama Nahdlatul Ulama ini itu juga tersambung, terkoneksi dengan sanad keilmuan yang juga berkembang di kalangan habaib. Jadi bahasanya sekarang itu ada pihak-pihak yang ingin memisahkan antara para habaib dengan KKNU. Kenapa? Karena antara habaib dan KKNU itu adalah dua kekuatan yang maha dahsyat dalam membangun peradaban Islam Nusantara ini. Jika ingin melemahkan Islam di Nusantara ini, maka pecahlah antara para habaib dan juga ulama-ulama NU. Seolah-olah di mata para habaib, ulama-ulama NU itu adalah ulama kelas kedua. Sementara sebaliknya, di kalangan ulama NU, para habaib ini itu adalah pihak yang terpisah dari mereka. Padahal dulu pada masa awal-awal pra-kemerdekaan, baik para ulama NU ataupun para habaib itu saling belajar antara satu sama lain. Contohnya adalah manuskrip kitab ini. Ini ada satu kitab tua, masih berupa tulisan tangan, belum dicetak, dan cuman satu-satunya di dunia kitab ini. Itu karangannya Habib Salim bin Jindan yang dijuluki sebagai Musnid pada zamannya di Nusantara. Beliau ini wafatnya tahun 69. Itu saat ini kitab ini itu tersimpan di cucu beliau, yaitu Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan di perpustakaan Al-Fakhriyah yang ada di Tangerang. Dan alhamdulillahnya Habib Jindan ini muyulnya dekat sekali dengan NU. Kenapa? Karena menurut beliau kakek saya itu guru-gurunya banyak daripada kiai-kiai pendiri NU. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin mencari biografi ulama-ulama muassis NU yang belum kita dapatkan di buku-buku konvensional, itu bisa didapatkan di kitab ini. Contohnya, itu di kitab Raudatul Wildan, Fitabat Ibni Jindan itu disebutkan di sini biografi daripada Syekh Fakih Mas Kumambang. Ki Fakih Mas Kumambang ini itu disebutkan siapa saja guru-guru beliau di Mekah, siapa saja guru-guru beliau, dan seterusnya. Nah, itu tertuliskan. Jadi kitab semacam ini, sanad keilmuan ini, itu bukan hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai perekam penjaga ingatan kolektif sejarah besar ulama-ulama kita. Next berikutnya. Ini sanad qiraatnya Syekh Mahfud Termas. Saya pikir ini tidak perlu diulas lebih lanjut. Berikutnya,
Ini juga slide berikutnya, Ustaz. Halaman berikutnya. Terus langsung saja, ini karena sudah jam 9:30 malam. Terus berikutnya. Nah, udah ini. Ini ada juga naskah tulis tangan. Atasnya ini, Pak Moderator. Nah, ini betul. Yaitu ijazah dan sanad Syekh Nawawi yang beliau riwayatkan untuk salah satu murid beliau, yaitu Syekh Abdul Sattar Ad-Dihlawi. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya sanad keilmuan guru-guru kita itu tidak terbatas hanya bersifat lokal, tetapi juga ada banyak ulama-ulama besar dunia Islam dari berbagai penjuru itu yang mengambil sanad keilmuan daripada ulama-ulama yang terhubung secara sanad keilmuan sebagai guru-guru beliau-beliau, di antaranya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten ini itu jangan dianggap sebagai ulama lokal Nusantara, tetapi beliau itu mendapat julukan Sayyidu Ulama Il-Hijaz, atau penghulu daripada ulama Mekah dan Madinah. Murid-murid beliau itu bukan hanya ulama-ulama Nusantara, tetapi juga ulama-ulama besar dari berbagai penjuru dunia Islam. Di antaranya itu ada satu orang ulama ahli hadis besar yang bernama Syekh Abdul Sattar Ad-Dihlawi, yang berasal dari Delhi, India, tetapi wafatnya di Mekah. Itu di tulisan tangan, naskah tulis tangan ini, naskah kuno ini, itu ditemukan capnya Syekh Nawawi Banten, stempelnya Syekh Nawawi dan tanda tangannya Syekh Nawawi. Ini yang sangat langka sekali. Nah, ini dikatakan di sini hal yang sangat membuat kita semakin takjub dengan ulama-ulama kita dulu itu ya. Jadi Syekh Nawawi itu kan gurunya, sementara Syekh Abdul Sattar itu muridnya. Tetapi Syekh Nawawi mengatakan dalam muqaddimah ijazah ini, itu amma ba'du, dikatakan telah meminta kepada saya orang yang fakir ilmu, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki, meminta kepada saya yang fakir. Syekh Nawawi mengatakan dirinya sebagai seorang yang fakir. Sementara muridnya itu beliau sebut sebagai seorang pemuda yang alim, yang cerdas, seorang pemilik keutamaan. Jadi rekan-rekan saya banyak merenung ketika memperhatikan, membaca lembar demi lembar naskah-naskah kuno yang ditulis oleh ulama Nusantara ini. Selain mencerminkan kedalaman ilmu beliau-beliau, itu juga mencerminkan keluhuran akhlak beliau-beliau, yaitu sifat tawadu, sifat rendah hati di sini ya. Itu yang saya pikir sulit sekali ditemukan pada saat ini. Jadi saat ini nih kadang-kadang memang aneh ya, terutama di perkotaan. Ada orang ilmunya tidak punya, tetapi tawadu juga tidak punya, mengaku diri sebagai ulama, ketika ngomongnya banyak ngaco dan seterusnya. Ketika diperingatkan, orang-orang ini bilang kalian sedang mengkriminalisasi ulama. Repot pokoknya. Ya, mudah-mudahanlah saudara-saudara kita di sebelah ini itu bisa sampai cahaya ilmu yang telah diwariskan oleh ulama-ulama guru-guru kita ini. Berikutnya, ini juga menjadi contoh dari kosmopolitanisme atau betapa luasnya jaringan keilmuan ulama-ulama kita, karena yang mengambil sanad kepada beliau-beliau itu bukan hanya ulama Nusantara tetapi juga ulama dunia Islam. Contohnya adalah ini. Ini adalah kitab Syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh seorang ulama asal Ethiopia, ulama dari Afrika tetapi bermukim dan wafat di Mekah. Namanya adalah Syekh Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Ethiopi. Itu mengarang kitab Qurratu Ainil Muhtaj fi Syarah Muqaddimah Sahihil Imam Muslim Ibni Hajjaj. Jadi ini adalah syarah kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh ulama generasi kontemporer belakangan. Berikutnya, halaman berikutnya kita bisa lihat di sini jalur periwayatan yang ditulis oleh sang mu'allif kitab Syekh al-Ethiopi ini, yang mana beliau meriwayatkan Sahih Muslim. Di antaranya adalah sanad wa arwihi aidon qiraatan li awwali hadisin minhu wa ijazatan li baqihi anil musnid al-kabir Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani.
Jadi beliau mengatakan meriwayatkan Sahih Muslim itu diantaranya adalah dari Syekh Yasin Padang, Syekh Yasin daripada Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari dari Banjar. Beliau meriwayatkan dari Syekh Zainuddin bin Badawi As-Sumbawi dari Sumbawa. Beliau meriwayatkan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dari Banten, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi meriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Kenan Al-Falembani dari Palembang. Syekh Al-Falembani meriwayatkan dari Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falembani, terus menerus sampai kepada Sahih Imam Muslim bin Hajjaj yang menulis kitab Sahih Muslim ini. Jadi di sini kita bisa mengukur ya bahwasannya sanad keilmuan ulama-ulama kita, muassis Jam'iyatul Ulama itu adalah sanad keilmuan yang saling terkoneksi dengan ulama internasional secara lebih luas. Berikutnya ini juga adalah jalur periwayatan Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh salah seorang ulama dari Mekah melalui jalur periwayatan ulama Nusantara. Next berikutnya. Nah, ini tradisi periwayatan sanad keilmuan dari ulama Nusantara itu masih berlangsung hingga saat ini. Di antaranya ini adalah ulama hadis besar dari Al-Azhar Mesir. Namanya adalah Syekh Usamah bin Sayyid Al-Azhari. Syekh Usamah Sayyid Mahmud Al-Azhari ini itu beberapa kali melakukan rihlah ilmiah ke Indonesia, dan ketika ke Indonesia itu beliau mencari beberapa ulama yang dipandang memiliki sanad keilmuan yang tinggi. Di antara yang beliau jumpai dan meminta sanad keilmuannya itu adalah satu Ki Haji Maimun Zubair, Bahmun ya. Yang kedua itu adalah Habib Lutfi bin Yahya. Yang ketiga itu adalah Kiai Ali Mas'adi yang ada di Mojokerto. Kiai Ali Mas'adi ini wakilnya Habib Lutfi di Jatman PBNU. Beliau ini adalah sekretaris pribadinya Syekh Yasin Padang selama 13 tahun mukim di Mekah dulu. Lalu meriwayatkan juga dari salah satu ulama sepuh yang ada di Banjar, kalau tidak salah namanya Guru Syukri dan lain sebagainya. Demikian juga generasi sebelum ini. Misalkan ada ulama-ulama Mekah, itu murid-murid Syekh Hasan Masyad, generasinya Syekh Zakaria Bela dan lain sebagainya, itu datang ke Nusantara. Juga yang dicari adalah ulama-ulama yang menjadi gurunya ulama-ulama NU. Misalkan tahun 77 Syekh Zakaria Bela, Syekh Yasin Padang itu bertemu dengan Kiai Muhammadun yang ada di Pondowan. Lalu datang juga ke pesantren Lirboyo, bertemu dengan Kiai Mahrus Ali, bertemu dengan Kiai Muslih Meranggen, dan juga ulama-ulama NU lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya tradisi keilmuan yang berkembang di NU itu adalah equal, tersambung dengan tradisi keilmuan yang juga berkembang di Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir sebagai menara dan juga benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dunia Islam. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih sekali lagi saya haturkan kepada guru saya, senior saya, pembimbing saya, Al-Mukarram Kiai Haji Izzuddin Abdurrahman, juga kepada Kiai Haji Yusuf Khudori, juga kepada Kiai Afif. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan sehat walafiat sehingga bisa terus membimbing kita, memberikan kita limpahan ilmu dan juga berkah beliau. Sukses selalu untuk para santri dan mahasantri Syubhanul Waton. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mahasantri merupakan sebutan yang lazim digunakan bagi para alumnus yang berkhidmah di pondok pesantren berbasis sekolah API Asri Syubhanul Waton. Istilah mahasantri tidak hanya berhenti di situ saja, namun
Mereka juga merupakan bagian terpenting dari lembaga Syubhanul Waton, di mana setiap harinya mereka diberi amanah yang cukup besar. Mereka digembleng dan diedukasi untuk menghasilkan calon generasi penerus perjuangan para ulama di masa mendatang. Selain mereka digembleng untuk diri mereka sendiri, Mahasantri juga memiliki tanggung jawab sebagai pengajar bagi para santri. Seperti para pembimbing, qori-qoriah yang selalu memasuki kelas untuk memberikan materi sesuai dengan tingkatan kelasnya. Sebagai bentuk usaha dari pengasuh Yayasan Syubhanul Waton, Mahasantri juga diberikan fasilitas berupa bangku perkuliahan dengan harapan dapat mengembangkan kualitas dan potensi diri Mahasantri, sekaligus membuktikan bahwa santri tidak pernah ketinggalan zaman dalam mengupgrade diri untuk terus melek dengan keadaan dan tanggap dalam setiap permasalahan. Dalam kesehariannya, Mahasantri memiliki tanggung jawab berdasar divisi masing-masing. Mulai dari memasak dalam jumlah besar, bengkel las yang menangani berbagai kebutuhan pesantren, teknisi komputer dan programmer, koperasi pesantren yang bertugas memenuhi kebutuhan santri, yang berurusan dengan dunia perdigitalan untuk mendokumentasikan kegiatan santri, juga memproduksi hasil kreativitas para santri. Divisi kesehatan yang menjadi ujung tombak penjagaan kesehatan ribuan santri. Bertanggung jawab menjaga kestabilan dan keamanan lingkungan pesantren juga kebutuhan santri. Hingga divisi Qori'in yang bertugas mempersiapkan berbagai hal akademik kepesantrenan dan memaksimalkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan modern.
kegiatan Mahasantri semata-mata merupakan bentuk hikmah kepada pesantren, yang mana dengan hikmah tersebut dapat membentuk karakter yang baik juga berakhlakul karimah, baik di dalam pondok maupun di kehidupan masyarakat. Semua kegiatan Mahasantri semata-mata merupakan bentuk hikmah kepada pesantren, yang mana dengan hikmah tersebut dapat membentuk karakter yang baik juga berakhlakul karimah, baik di dalam pondok maupun di kehidupan masyarakat. Oleh sebab itulah, Pondok Pesantren Api Asri Syubhanul Waton menghadirkan sebuah terobosan yang sesuai untuk perkembangan zaman. Tidak hanya menghadirkan generasi yang hanya ahli dalam bidang agama atau generasi yang hanya mahir di bidang kompetensi dan akademik. Api Asri Syubhanul Waton dengan Mahasantrinya menghasilkan generasi muda yang religius, kompeten, dan berintelektual. Salam Mahasantri.